Didukung oleh Ya pemirsa, kita tadi sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia yang menyoroti banyak hal, termasuk bagaimana kemudian disampaikan saat ini perekonomian Indonesia sudah mengarah ke arah yang optimis dan juga perekonomian dilakukan dengan cara yang cukup hati-hati. Tadi Presiden juga sempat menyoroti bagaimana memberikan perhatian khusus kepada anak-anak sekolah yang berada di daerah, sekaligus memberikan arahan kepada kabinet untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan infrastruktur, terutama yang berada di sejumlah daerah-daerah yang saat ini belum terfasilitasi dengan baik. Kalau begitu pemirsa, kami lanjutkan program One on One malam hari ini bersama dengan saya Maria Segaf, karena kekhawatiran ternyata juga dirasakan oleh warga Jakarta seiring dengan penurunan dari muka tanah dan juga naiknya permukaan air laut, yang kemudian muncul juga fakta riset yang diberikan oleh BRIN bahwa sebagian wilayah Jakarta akan tenggelam pada 2050. Bagaimana tidak mengejutkan bagi warga Jakarta, karena fenomena ini juga sebenarnya sedikit demi sedikit sudah dirasakan melalui adanya banjir rob dan juga kemudian kerusakan sejumlah infrastruktur yang ada di Jakarta. Kemarin kita sudah saksikan bagaimana kemudian tanggul dari Pantai Mutiara rembes, airnya bahkan sudah meluap ke dataran di sekitar dari pantai tersebut. Betulkah kemudian Jakarta akan tenggelam dalam waktu dekat? Kami akan membahasnya dan menemukan jawabannya bersama dengan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti. Malam hari ini bersama dengan saya ada Kang Yayat Supriyatna. Selamat malam Kang. Selamat malam, alhamdulillah. Aduh, terima kasih sudah menunggu. Ya, Kang. Terima kasih banyak sudah hadir pula bersama kami. Mohon jawab pertanyaan publik, karena publik cukup gelisah. Betulkah Jakarta, ibu kota ini, kota metropolitan, akan tenggelam dalam waktu dekat? Ini kalau istilah saya kan, saya suka mengatakan istilah CLBK ya, cucian lama belum kering. Waduh, kita diungkit selalu lagi. memang sejak lama isu ini sudah lama ada. Bahkan sebetulnya Jakarta mengalami penurunan itu mulai terasa tahun 80-an. Muka tanah itu tahun 80, 90 itu agak cepat. Ya, pertama satu harus diakui, penduduknya sangat cepat bertambah. Dari tahun 70-an sekitar 5 jutaan, tahun 80 itu hampir 7-8 juta sampai sekarang. Nah, di sini ada faktor tekanan penduduk, perkembangan kota dan kebutuhan air baku. Itu menjadi isu besar. Nah, harus diakui ketika tahun 90-an itu agak cepat itu mulai terjadi tanda-tanda. Karena satu, pertumbuhan ekonomi kita lagi bagus waktu itu, hampir 7%. Properti sedang naik-naiknya dan Jakarta memang sedang berubah total lah pada waktu itu. Nah, yang menarik adalah apa yang terjadi jika persoalan ini terus-menerus terjadi. Isu tadi, bahkan mantan Presiden Amerika itu juga Joe Biden mengatakan, hasil analisis pun juga mengatakan seperti itu. Nah, mantan Gubernur Jakarta juga sampaikan. Semua mengatakan itu, tapi pertanyaannya kan proyek-proyeknya pun semuanya hanya kabar berita saja seperti Giant Sea Wall. Kemudian ada persoalan pulau-pulau reklamasi. Dulu kan ada rencana seperti itu. Nah, langkah yang sekarang dilakukan adalah sekarang membangun tanggul pesisir yang sekarang diisukan mengalami penurunan, air sudah melimpah dan sebagainya. Memang perlu ada catatan-catatan penting di dalamnya. Pertama satu, ancaman terkait penurunan permukaan tanah itu sudah jelas terjadi. Karena apa? Kita tidak mampu mengerem pengambilan air tanah secara berlebihan. Memang data menunjukkan betapa cepat pengambilan air tanah ini. Ada datanya nggak sih Kang Yayat? Ada. Pertama satu, ada data terbaru mengatakan wilayah mana sih yang paling banyak mengambil air tanah? Satu, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu 42%. Mengapa Jakarta Selatan paling banyak? Karena dianggap kualitasnya makin bagus. Nah, ini yang menarik adalah begini, di tata ruang Jakarta Selatan itu adalah wilayah konsentrasi CBD. Central Business District, perkantoran, hotel, dan kebutuhan air tanah, air bakunya sangat tinggi. Kan berarti nggak masalah dong, karena memang sudah ditata sedemikian rupa melalui tata ruang, memang diperuntukkan untuk itu. Apa yang salah? Yang salah adalah kapasitas kita dalam penyediaan air bakunya itu belum mampu.
bisa dikatakan sebetulnya ada data terbaru yang mengatakan bahwa kita kebutuhan air Jakarta itu misalnya 43 meter kubik ya untuk per itunya. Tapi kemampuan kita baru 28 meter kubik. Ada gap 15 meter kubiknya kebutuhan itu belum mampu kita sediakan. Nah, itu tadi otomatis pertanyaannya ketika orang membangun, apakah orang harus menunggu sampai terbangunnya jaringan airnya? Oke. Kapan Jakarta seperti Begini itu? Kang Yayat, artinya pada saat penataan kota, tata ruang kota dibangun, kemudian didesain, itu mereka lalai dengan tata air yang seharusnya beriringan. Ya, ini masalah besar. Masalah banjir di Jakarta, masalah Jakarta yang isu yang mau tenggelam, itu ada konflik yang namanya konflik tata ruang untuk manusia dan tata ruang untuk air. Nah, ini menarik. Mengapa seperti itu? Sekarang ruang air itu makin lama makin hilang. Ya, situ, waduk atau wilayah resapan itu sudah hampir duruk menjadi wilayah-wilayah untuk tempat manusia. RTH-nya pun mengalami terdegradasi. Otomatis kalau udah seperti ini, ketika musim hujan, rob, itu otomatis kita akan kebanjiran. Waduk-waduk baru yang dibuat, misalnya seperti waduk Pluit dan lain-lain. Itu beda fungsinya. Dia kayak kolam retensi aja untuk menjadi retention untuk air-air yang masuk dari sungai-sungai yang ada di Jakarta. Jadi kapasitasnya memang bukan untuk persoalan penanggulangan banjir secara maksimal. Menyelesaikan masalah itu. Nah, ini yang harus menjadi PR kita. Sekarang konfliknya itu adalah konflik tata ruang untuk air itu tidak terakomodir dalam tata ruang kotanya. Karena apa? Eksistensi ruangnya makin lama makin hilang. Wajarlah. Ketika tata ruangnya untuk air, cadangan air kita makin terbatas. Dan ujungnya yang paling simpel adalah mengambil air tanah. Jadi saya katakan 42% itu di Jakarta Selatan, 22% Jakarta Timur. Jakarta Timur itu paling banyak permukimannya. Baru Jakarta Pusat sekitar 17%. Kalau Jakarta Utara, airnya sudah tercemar dengan intrusi air laut. Itu agak berat, jadi orang agak berat untuk menggunakan. Ini fakta. Silakan aja coba valid. beberapa pengambilan air sekitar Jakarta Utara agak pusat, airnya terasa payau, agak asin. Itu menyebabkan betapa kita sebetulnya sudah krisis air baku, mengambil air tanah karena kebutuhan cepat, dan kemudian yang sangat menarik kota ini seakan-akan kondisinya merasa nyaman-nyaman aja, kota bisnis, kota global, padahal kropos. Jakarta tuh bisa diibaratkan mengalami osteoporosis. Osteoporosis dalam arti struktur untuk membangun kotanya dia belum kuat. Walaupun kita bekerja keras untuk menjadi kota global. Masa belum kuatnya sebesar Jakarta loh. Kota metropolitan, ibu kota. Iya, Jakarta boleh dikatakan kota global, tapi air bakunya tetap aja dari Jatiluhur. Sekarang kita nunggu dari Waduk Krayan di wilayah Banten. Nah, sekarang ketika eksploitasi itulah makanya penurunannya makin lama makin cepat. Sementara laut itu ya makin naik 4 cm, tanah di sini setiap tahun 17 cm lebih sampai 20 cm. Jadi otomatis makin lama makin begini. Yang menjadi persoalan, benteng apa untuk mempertahankan antara kenaikan muka laut dengan persoalan penurunan muka tanah. Kita kan isu pertama, kita cek itu katanya tanggul-tanggul kita. Data BRIN walaupun UI sudah mengatakan bahwa semua tanggul Jakarta, katanya ya data BRIN dan dari penelitian UI, 60% mengalami degradasi struktural. Ya, degradasi. Artinya yang terjadi seperti kemarin di Pantai Mutiara, retak strukturnya. Ya, jadi pertama faktor usia. Udah agak tua ya kan, kemudian juga korosi. Kemudian juga tekanan hidrolik. Nah, sekarang kan pertanyaan ketika diviralkan, memang cara memviralkan pun harus dilihat dulu pada saat pasang atau pada saat surut. Pada saat pasang wajar, airnya sudah hampir mendekati. Ada tekanan angin, jadi kesannya berubah. Tapi pada saat surut bagaimana? Tapi data yang tadi dikatakan oleh hasil penelitian BRIN maupun dari penelitian UI, ketika 60% tanggul itu mengalami degradasi struktural, apa yang dilakukan? Jawaban sekarang kan dari SDA mengatakan tambal sulam. Cukup nggak itu? Nah, itu pertanyaannya. Berapa tingkat kekritisannya? Nah, sekarang kan misalnya mohon maaf ya, Pak Ahok sempat mengatakan kalau misalnya tanggul jebol banjir kita sampai Monas. Itu dia. Nah, itu kan statement itu kan. Tapi belum mengatakan mudah-mudahan Pak Ahok tidak tepat.
Apa yang harus dilakukan oleh Pak Gubernur? Cek, minta SDA mengecek kembali apakah semua tanggul itu kritis atau tidak. Baik-baik aja nanti jawabannya, itu Kak Jayat. jawabannya pasti itu. Karena jawaban yang tegas, kalau menurut saya ya, ada bagusnya apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Cek, recheck, kemudian disampaikan kepada masyarakat. Tanggul ini masih aman. Kerusakannya tidak begitu kritis. Itu kan jawaban. Tapi kalau ada yang betul-betul kritis, jangan sampai kita mengulangi tragedi di Semarang. Semarang tuh tanggul lautnya jebol, kawasan industri pergudangannya terendam, tekanannya udah benar-benar. Nah, bagaimana kalau itu terjadi di Jakarta? Artinya cek kembali di lapangan, apa yang kita hadapi, lakukan. Kalau tidak dilakukan itu seperti itu. Nah, kedua memang kita akui tahun 2026 atau 2027 beberapa penyelesaian tanggul yang ICD-nya itu akan diselesaikan. Tapi kita berharap mudah-mudahan. Tapi ini kan sama dengan pernyataan Pak Presiden yang mengatakan bahwa pemerintah akan membangun tanggul sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Artinya masalah ini bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi terjadi juga di kota-kota pesisir Pulau Jawa. Ya. Semarang udah jelas lah. Itu dia, sebelum sampai di sana juga, kan sebenarnya tanggul ini kan juga sudah pernah jebol. Kalau kita data kita menunjukkan tahun 2016, tahun 2020 begitu. Kita nggak pernah belajar kah dari beberapa peristiwa ini, Kang Yayat? Nah, sebetulnya tahun 2021 atau 21 itu kan tanggul di Sunda Kelapa jebol. Cuman ya pada saat jebol itu pada saat pasang atau pada saat surut. Kalau misalnya pasang pasti besar tekanannya. Tapi pada surut dia mungkin tidak terlalu luas. Nah, pertanyaannya kadang-kadang kan jadi debat tebal. Ini urusan pusat atau urusan DKI? Nah, ini kan menjadi catatan. Tapi kan rakyat nggak mau tahu. Ya, mau tahu. Makanya Presiden mengatakan jangan pakai kajian-kajian lagi, jangan pakai FGD lagi. Ada masalah selesaikan. Di mata Presiden kan dia tidak mau rakyat itu menderita. Tugas pemerintah itu menyelesaikan masalahnya dengan tanggung jawab penuh dan terjawablah semua masalahnya. Jadi intinya sekarang ini keresahan itu dijawab enggak dengan sesuatu aksi. Sama dengan jawab pertanyaan Presiden tadi kan. Jangan terlalu banyak FGD ya kan. Temuan rapat-rapat. Ini menyangkut kepentingan. Kita kan juga belajar dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Terjadi di Sumatera Barat. Terjadi di Aceh. Apa yang menyebabkan itu? Tapi intinya menurut saya satu. Ada konflik antara tata ruang air dan tata ruang untuk manusia. Dan kita mengabaikan itu dan tidak menganggap penting. Tapi ingat. Sebentar, diabaikan? Iya. Diabaikan. Contoh misalnya. Artinya sengaja dong Kang Yayat? Iya, pertama satu, kelemahan terbesar ya. Kelemahan terbesar di tata ruang kita tidak punya rencana detail semua kota. Masih pada umumnya tata ruang RT RW-nya ya, masih skala yang lebih makro. Keputusan-keputusan di dalam kebijakan itu lebih banyak pada diskresi di dalam regulatory system. Jadi keputusan lebih banyak keputusan pimpinan daerah, pejabat setempat. Nah, misalnya contoh kan kita lihat saja kasus-kasus tambang-tambang ilegal yang sekarang diberantas. Pertanyaan kembali kalau misalnya nanti kita mengulang kasus di Sumatera Utara. Apakah betul ya ini nanti kalau kita bahas juga nanti itu ya. Ya. Tapi pertanyaan itu tadi kan itu terjadi penyebabnya apa? Nah, sekarang kasus di Jakarta. Pertanyaan, apakah Pak Gubernur mau mengecek kembali enggak siapa-siapa yang mengambil air tanah tanpa izin? Artinya solusinya bagaimana kemudian ketegasan dari pemimpin daerah untuk kemudian melakukan dan juga menindak hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Sesaat lagi dijawab. Kami jeda dulu. One on one kembali untuk Anda. Di one on one pemirsa, tadi kalau kita simak di segmen sebelumnya Kang Yayat ada sampaikan bahwa kemudian ada ketidaksinambungan antara penataan kota, ruang kota dan juga kemudian ruang air yang kemudian menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta jadi rawan banjir. Bahkan tidak hanya di 1-2 wilayah saja. Kalau kami punya datanya untuk Anda pemirsa, kami tampilkan di layar kaca ini, bahkan wilayah rawan banjir ini bahkan berada di setiap wilayah di Jakarta, Jakarta Barat, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Timur,
Jakarta Utara, lengkap di sana Kang Yayat. Anda bisa Ya. jelaskan mengenai data-data ini Kang? Sebetulnya ini pemetaannya dari kasus-kasus di beberapa aliran sungai di Jakarta. Ya. Jangan-jangan ya menurut saya, ini memang permasalahan ini disebabkan master plan banjir Jakarta, pengendalian banjir Jakarta yang dibuat di Nedelco, hasil konsultan Nedelco 73. tahun 73, itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Karena sudah semakin banyak daerah rawan banjir. Itu misalnya dibuatlah review oleh JK tahun 97. Dan keharusannya adalah meningkatkan kapasitas sistem pengendalian itu 3 kali lipat. Sistem pengendalian artinya Kapasitasnya. sungai. Sungainya. Misalnya satu, kita baru memulai menata normalisasi ribut dengan naturalisasi misalnya kan. Maksud saya itu udah nggak mendukung sekarang ini. Perluasannya dari mana udah nggak ada. Pertama nih ranahnya, kapasitasnya dulu, daya tampungnya. Jadi pertanyaan gini, siklus hujan itu makin lama makin tinggi. Hujan ekstrim sering terjadi. Kita bayangkan aja ketika ekstrim terjadi di Bogor atau kemarin di Bekasi sama Jakarta Timur, tenggelam semua karena memang harusnya master plan yang dibuat tahun 73 direview tahun 97 itu harusnya menjadi program bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi pertanyaan itu kan udah satu masalah bahwa sistem pengadilan banjir kita sudah tidak handal. Itu kata kunci. Tidak handal lagi. Tidak handal. Itu yang harus direview. Udah direview sebetulnya. Tinggal eksekusinya tuh terlambat dengan persoalan tanah, persoalan konflik kepentingan, perbedaan konsep. Makanya saya mengatakan kalau menyelamatkan Jakarta, satu-satunya lakukan apa yang sudah hasil kajian yang sudah tinggal aksi. Itu kayak pesan presiden. Kedua, apa yang bisa kita lakukan ketika misalnya ya tanah di Jakarta ini udah semakin terbatas, ya kan? Hampir RTH-nya sudah. Itu dia. Itu udah fakta lah yang kita udah alami seperti itu. Nah, jadi memang pemikiran kita adalah di darat kita terancam, di laut kita punya masalah. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya nih banjir di sini pasang, selesai udah sebetulnya. Maka saya punya pertimbangan bagaimana sebetulnya sesuatu yang sudah ada ini bisa ditindaklanjuti dengan program-program yang konkret bisa dieksekusi. Oke, Kang Yayat, kalau Anda tadi sampaikan kita harus kemudian mengeksekusi ya hasil dari 93 itu, bahwa kemudian bagaimana 97 ya, 97 itu bagaimana kemudian sungainya ditingkatkan kapasitasnya 3 kali lipat. Iya. Sedangkan Anda juga sampaikan bahwa sudah kita sudah tidak punya lahan lagi ibarat di Jakarta. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, pertama begini, kita sudah sulit mendapatkan ruang hijau. Run of air itu sudah di atas 1, jatuh, pleng. Akibatnya kalau nanti Desember, Januari, Februari, CLBK Kayak langganan udah. cucian lama belum kering itu kembali lagi kita bahas ini kan. Artinya apa? Ketika curah hujan tinggi, sistem drainase kita buruk, air tidak tertampung, larinya ke jalan. Sementara kapasitas kita pengurukan, normalisasi, pelebaran, bahkan membuat kolam retensi itu terbatas, otomatis ya tinggal hitung-hitungan aja kan. Oke, artinya kalau kemudian drainasenya, kan selama ini kalau kita tahu setiap banjir, kemudian pemerintah pasti akan sampaikan, oke kami perbaiki drainasenya, rumah pompa, hal-hal semacam ini. Kalau kemudian hal semacam ini dilakukan, tapi juga kapasitas sungainya tidak ditambah, kemudian ruang retensinya juga tidak ditambah juga, percuma dong? Pertama begini, kita mulai daripada das yang paling kritis dulu. Apakah Kali Kerukut, apakah Kali Sunter, Kali Cipinang, Ciliwung, Cisadane jelas. Tapi menurut saya yang paling bermasalah sekarang Ciliwung. Tapi bagaimana dengan sungai-sungai lain? Itu baru dalam konteks saluran utamanya. Bagaimana sistem drainase kita? Jakarta ini ya, mohon maaf ya sekali lagi saya mengatakan, sistem drainasenya buruk sebagian. Maksud saya kenapa? Banyak perumahan membangun, misalnya contoh di yang pemukiman agak padat, itu drainasenya sangat buruk sekali. Jadi tidak ada sistem yang terintegrasi secara maksimal. Jadi air tumpah langsung menggenang ke situ. Itu. Kedua, kalau kita membuat sumber resapan pun, ingat bahwa sebagian tanah Jakarta itu sudah jenuh air. Jenuh air itu air sudah tidak bisa meresap lagi. Maka memang ada pemikiran potensi membuat kolam retensi
untuk semacam Ya. itu terkendala dengan lahan. Memang satu-satunya penyebab kegagalan Jakarta membangun infrastruktur tata air adalah pembebasan tanah. Contohnya, Mau nggak mau itu ya? itu kita Karena punya, sudah nggak ada lagi. enggak, kita punya konflik dulu kan antara banjir Kanal Barat ke banjir Kanal Timur di Sodetan itu. Bertahun-tahun nggak selesai, akhirnya bisa selesaikan juga. Itu persoalan tanah. Memang harga tanah Jakarta ini luar biasa, jadi dia menjadi salah satu faktor penghambat penyelesaian dari infrastruktur kotanya gitu. Iya, karena saya yakin betul bahwa kemudian pembahasan semacam ini, saya dan Anda, Kang Yayat, ini nggak mungkin kemudian baru kali ini saja dibahas. Enggak. Pemerintah juga pasti sudah paham betul apa masalahnya. Iya. Sudah berulang kali juga udah dilakukan. Tapi mengapa ya? Saya juga punya kerabat di daerah Cililitan, di pesisir betul-betul di sebelah Kali Ciliwung. Itu bahkan setiap minggu mereka mengalami banjir setinggi atap pintu, Kang. Ya, pertama harus diakui Jakarta penduduk terus bertambah ya. Kebutuhan air kita yang tadinya untuk 11,3 juta itu kalau siang didatangi hampir 3 juta. Para komuter yang masuk ke Jakarta menggunakan air Jakarta, membuang limbah di Jakarta. Itu satu hal dari konteks kebutuhan airnya. Kedua, penyediaan rumah. Penyediaan rumah kita sangat sulit untuk MBR karena tanahnya mahal. Makanya tanah mana yang dianggap paling aman? Ya daerah bantaran sungai. Dan itu artinya mereka tinggal di kawasan rentan bencana. Jadi persoalannya kan bukan ketidakpahaman, tapi keterpaksaan. Tapi kan artinya sebenarnya pemerintah bisa dong melakukan tindakan paksa. Ya bisa memindahkan. Kita punya pengalaman memindahkan, merelokasi dari ini harus jadi dari relokasi dari bantaran sungai dipindahkan ke rumah susun. Sampai di rumah susun ada 2 penghuni. Penghuni karena program, penghuni umum. Dua-dua sama-sama banyak nunggak. Problematikanya karena persoalan sosialnya. Jadi ketika dipindahkan pun, pemindahan itu secara ekonomik, secara sosial, mereka kadang-kadang tidak siap di rumah susun. Jadi walaupun itu kan hampir dari 2010 sampai sekarang hampir 100 miliar tunggakan itu. Jadi problemnya begitu banyak, tapi pertanyaannya harus satu-satu menurut saya. Bukan saya menambahkan masalah, harus ada sinergi. Contohnya mohon maaf ya, dulu di zamannya Pak Basuki, Pak Ahok dulu misalnya. Saya mau menata sungai nih, ya kan. Saya dalam 5 tahun kepemimpinan saya harus terbangun 50.000 unit rumah susun. Artinya limit. Setiap tahun 10.000. Artinya apa? Yang dilakukan adalah merelokasi dari mereka di rawan bencana itu. Cuman pertanyaannya ketika dipindahkan, belum ada program pendamping dalam konteks pemberdayaan ekonominya. Misalnya contoh, kenapa mereka tidak bayar? Ternyata tidak ada yang bekerja. Bisa nggak mereka yang pindahkan ke rumah susun itu salah satunya menjadi PPSU. Ada parkir, dikasih tempat usaha, minimal bisa membayar iuran lah. Nah itu juga kita dorong supaya relokasi pemindahan pun diiringi dengan pemberdayaan ekonominya. Jadi yang tinggal ke rumah susun pun betul-betul mereka siap ikut pindah dan merasakan bahwa mereka pun diberikan garansi ketika ada anggota keluarganya yang bisa membayar sewa atau menghidupkan ekonomi. Jadi menurut saya penanganan banjir daerah tenggelam bukan persoalan teknis aja. Harus ada sinergi, kekompakan, soliditas untuk apa? Membangun penanganan masalah tidak hanya pada sisi teknisnya, tapi pada sisi kemanusiaannya. Dan harus ada contoh-contoh keberhasilan. Oke, seperti Anda sampaikan bahwa memang lagi-lagi sistem drainase, sistem tata airnya memang buruk di Jakarta. Bahkan fakta BRIN yang membuat kita juga tercengang gitu ya, Jakarta akan tenggelam pada 2050. Ini pastikan pemerintah sudah sadar ya akan ancaman-ancaman ini. Tapi kita bisa nggak menaruh harap kepada pemerintah saat ini kalau Anda lihat Jakarta? Pertama begini, bencana itu datang ya pertama satu ya kalau banjir biasanya pada saat musim penghujan. Pasang laut ya terjadi ketika awal bulan dan tengah bulan. Kan kita lihat berapa besar tingkat degradasi lingkungan yang terjadi dan berapa besar potensi bencana itu mengancam. Jadi yang sebetulnya harus kita mitigasi adalah pendekatan pada hal-hal yang diprioritaskan. Seperti saya katakan tadi, review dari JICA, master plan-nya banjir harus diperbaiki.
di mana itu didahulukan. Oke, pertanyaan saya, Kang Yayat, pemerintah kita paham tentang itu nggak? Mungkin akan dilakukan nggak? Nah, saya kalau yakin serius bisa. Tapi pertanyaannya, menjadi program prioritas atau tidak? Apakah banjir ini dianggap sebagai bagian dari hidup kita di Jakarta? Kalau Anda lihat selama ini, berbagai program-program yang ada? Ya, lebih banyak, ya kita lihat aja nanti gitu kan. Kok ada pesimis, Kang Yayat? Bukan, saya pesimis. Saya nggak pesimis. Tapi saya tanya komitmennya dulu. Penyelesaian banjir di Jakarta bukan hanya tanggup DKI, tapi sinergi. Kalau ada pesimis, kita lebih pesimis lagi. Karena kita harus berdampingan dengan banjir selama di Jakarta. Ya, kata orang mengatakan kalau kita kebanjiran terus ada prinsipnya living harmony with water. Oh, jangan begitu dong. Maksud saya, mari kita bersinergi. Misalnya contoh ya, Das Ciliwung, ajak Bogor, ajak Kota Bogor, ajak Depok, sinergi. Balai Besar Sungai Wilayah itu sungai bagaimana? Ya mohon maaf ya, Gubernur Jawa Barat agak berani ya. Saya tidak mengatakan itu. Dia berani menata puncak. Ayo kita sikat misalnya, ya kan? Tapi kayak sebagai salah satu pengamat tata kota di Jakarta, pernah nggak sih diajak diskusi sama pemerintah saat ini? Ya sering lah dalam tanda kutip memberikan masukan misalnya dalam forum-forum secara formal. Tapi secara struktur saya nggak masuk ya. Saya memberikan masukan apakah melalui pendapat, sharing, diskusi, FGD atau apa. Tapi kan dalam konteks tindakan lebih banyak dilakukan di dalam internal organisasi. Tapi saya orang sebagai cinta kota, itu kan adalah prinsip kita menjaga kota, kota menjaga kita. Pertanyaannya, jaga Jakarta. Pertanyaannya itu kembali, jaga Jakarta itu muncul ketika habis kerusuhan. Pertanyaannya, jaga Jakarta, apa yang kita jaga dengan Jakarta? Apa yang kita jaga? Penduduknya harus bisa taat dengan persoalan pengolahan lingkungan. Sampahnya, lingkungannya, kemudian trafiknya, dihimbau naik public transport, dilakukan atau tidak? Jadi menurut saya, tagline yang dikatakan oleh gubernur, jaga Jakarta artinya, jaga kota ini akhirnya kota menjaga kita. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita menjaga Jakarta? Ya. Itu sebetulnya menjadi introspeksi. Sejauh apapun tindakan yang dilakukan kita untuk menata Jakarta, merubah Jakarta, kalau warga tidak ikut, sorry. Itu dia. Kadang warganya ngeyel juga masalahnya begitu. Pertanyaannya kan, berapa besar rasa cinta orang Jakarta terhadap kotanya? Karena kita belajar betul saat ini dengan kejadian yang terjadi di wilayah Sumatera dan juga Aceh. Bagaimana kita melihat bencana yang cukup luar biasa, duka yang mendalam juga dengan total sore tadi kami dengar rilisnya bahwa 116 korban meninggal dunia dari bencana longsor dan juga banjir bandang. Saat lagi kami jeda dulu. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa, kita tentu turut berduka dengan apa yang terjadi di Sumatera dan juga Aceh. Hingga saat ini juga masih banyak warga yang kemudian terus dievakuasi oleh tim evakuasi di sana dengan kondisi curah hujan yang juga masih turun di sana. Kita ingin tahu juga, mumpung ada Kang Yayat di sini, apa sih sebenarnya yang terjadi di Sumatera dan juga Aceh? Ini adalah bencana terbesar katanya. Ya, memang harus diakui bahwa sebetulnya dalam konteks banjir, itu penyebabnya pasti dari curah hujan, ya. Sebetulnya ketika musim penghujan besar, air melimpah itu nggak masalah selama bentang alamnya masih terjaga. Jadi ekosistem lingkungan itu masih bisa menahan air, masih bisa menyimpan air. Tapi yang terjadi sekarang kan terlihat. Begitu kita lihat kasus di Sibolga, Taponi Tengah, di Padang, ya kita turut prihatin lah. Ternyata sepanjang alur sungai itu banyak gelondongan-gelondongan kayu besar. Itu pertanyaan publik juga, dari mana ini? Nah itu bongkahan kayu ini. Makanya harus dilihat. Kalau kita misalnya bisa memetakan apa pakai GIS atau peta itu, kan terlihat, dasnya terlihat terlebih dahulu. Nah lihat kembali kondisi hutannya, ada yang rusak atau tidak. Di wilayah Tapanuli Tengah ya, itu kan ada tanah yang longsor juga. Potensi kemungkinan tidak ada pohon di situ. Jadi selama pohon itu masih ada, masih kuat menahan tanah, itu
longsor mungkin bisa dikendalikan. Nah sekarang kan pertanyaannya, ketika sebagian hutannya hilang atau sungainya mengalami pendangkalan, itu menjadi penyebab. Seperti contoh lah, saya besar di Medan misalnya kan. Ya kan Anda orang Medan, Anda paham betul bagaimana struktur di sana. Dulu waktu saya kecil misalnya, saya bisa melihat bagaimana bentang Sungai Deli itu begitu besar. Ya, kemudian Sungai Babura juga demikian besar. Tapi memang sungai itu sering banjir, tapi tidak sampai seperti itu. Tapi dengan semakin bertambahnya penduduk, perkembangan kota, yang tidak mampu kita kendalikan adalah pertumbuhan permukiman dan kepadatan penduduk. Jadi das sungai itu sudah padat dengan pemukiman. Bentang sungai yang lebar juga semakin lama semakin kecil. Jadi ketika terjadi peningkatan curah hujan yang besar, kapasitasnya sudah nggak ini. Jadi kasus kalau di Sumatera Utara ya misalnya itu, ataupun di Padang, memang harus diakui, kita cek kembali kondisi wilayah-wilayah hutan lindung kita, kawasan lain hutan lainnya, apakah ada faktor itu menjadi penyebab kerusakan terkait dengan masalah banjir bandang seperti ini. Artinya kalau boleh saya simpulkan dari pernyataan Anda, faktor utamanya adalah kerusakan alam yang memang sudah semakin parah saat ini. Nah ini yang perlu catatan penting, ini kan peristiwa bukan hanya pertama kali ini terjadi ya. Sebetulnya dulu pernah ada banjir bandang di Sipirok, di Padang juga pernah. Tapi tidak separah ini. Tapi penyebabnya ketahuan waktu itu. Ada bekas penebangan hutan di wilayah das, terjadi penumpukan kayu, kemudian ketika curah hujan besar, air itu tertahan. Ketika tidak tertahankan lagi, tumpah ke bawah bersamaan dengan gelondongan kayu itu. Seperti yang terjadi saat ini dong, yang kami tampilkan itu juga. Seperti itu kan. Ya. Betapa sebetulnya, ya kita lihat aja itu, hampir semua warna tanah air itu coklat. Artinya ada penggerusan sepanjang dasnya itu. Jadi struktur tanah, apalagi ya, mohon maaf ya, pada jenis tanah tertentu, itu mudah sekali tergerus karena tekanan air kalau misalnya tidak ada pepohonan. Jadi jenis tanah-tanah aluvial, misalnya tanah liat, tanah yang sangat mudah hancur gitu ya kalau terkena air, itu juga menjadi salah satu masalahnya. Jadi saya harus akui bahwa kita ini ada persoalan dengan persoalan pengendalian di tata ruangnya, pengendalian hutannya. Kalau dengan kasus seperti ini perlu kita cek kembali ya. Siapa yang misalnya mengizinkan terjadinya eksploitasi hutan-hutan yang dirubah alih fungsi. Misalnya contoh ya, di wilayah-wilayah Sumatera, ya khususnya Aceh, Sumatera Utara atau daerah lainnya, itu kan misalnya sedang tren perkebunan sawit. Nah, sawit itu kan pasti merubah bentang vegetasinya dari hutan alami menjadi areal perkebunan. Nah, pertanyaannya itu, apakah terjadi pembukaan lahan, terjadi penataan tidak terhadap aliran airnya. Kita kan belajar misalnya contoh dari Puncak. Ketika dibuka jadi kebun teh, dari hutan menjadi kebun teh, run off-nya kan berubah. Nah, kita kadang-kadang suka lupa izin-izin membuka areal hutan menjadi non-hutan atau kegiatan lain, itu tidak pernah memetakan tentang penataan sistem aliran sungainya. Sengasal itu masa pemerintah kita? Makanya saya mengatakan ini konflik tata ruang air dan tata ruang manusia atau budidayanya. Jadi masalahnya itu tadi, izin-izin itu kan harusnya diperiksa kembali. Jadi menurut saya ada bagusnya di balik peristiwa ini kita ambil hikmahnya. Ya. Kesalahannya di mana? Tanggung jawab ekologisnya. Tanggung jawabnya ekologisnya di mana? Misalnya kita kan tahu, bisa tanya ke BMKG. BMKG di mana sih curah hujan yang tertinggi kemarin? Ekstrim atau tidak, wilayah mana yang paling banyak tercurahkan hujan, berapa lama. Nah, lamanya, durasinya, intensitasnya, itu bisa jadi ukuran. Jadi ketahuan itu. Baru kita tahu, oh penyebabnya di kawasan ini. Jadi sebetulnya sederhana aja dengan pengetahuan itu. Cuma nanti kan kalau dilakukan investigasi, orang mungkin banyak yang lepas tangan. Itu yang kita sedih ya, karena itu tadi. Kalau kemudian dengan kondisi sudah separah itu, dengan dampak yang luar biasa, kalau kita tidak melakukan tindakan dalam jangka pendek, Kang Yayat, konsekuensinya akan seperti apa? Apa yang inilah kita lihat? menjadi persoalan ini, kalau saya bilang kan andilau ya, antara dilema dan kegalauan ya kan. Pertanyaan paling utama ya kan, banyak daerah mungkin keterbatasan sumber daya untuk pembangunan.
kemudian memberikan izin, mengejar pendapatan daerah, tapi lupa pada aspek pelestarian. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, kalau sudah terinvestigasi penyebab dan itu, berani nggak cabut izinnya? Berani nggak merehabilitasi hutannya itu? Seperti contoh, kawasan tambang kalau sudah diambil harus direklamasi. Hitung-hitungan ekonomi dulu itu. Apakah berani investasi, bagaimana? reboisasi? Tapi rata-rata kita apa yang terjadi? Setiap investasi selalu mengabaikan aspek eksternal cost-nya. Aspek lingkungan itu diabaikan. Jadi otomatis yang menjadi pertanyaan kita adalah kalau nanti dilakukan investigasi, kemudian ditemukan penyebab pengrusak itu, ada nggak sanksi hukum yang dilakukan? Ya kan? Sekarang pemerintah ada Satgas untuk penertiban areal-areal tambang. Ada nggak nanti Satgas untuk penertiban pengolahan kawasan hutan? Kita mau lihat sanksinya agar kemudian tidak terulang lagi gitu kan? Iya, kan ada efek jerah. Iya, kan pertanyaannya pernah nggak kita sekarang merasa prihatin orang yang tidak tahu apa-apa tahu-tahu menjadi korban harta, nyawa, materi, kemudian rehabilitasinya begitu panjang, butuh bantuan ekonomi. Itu kan persoalannya panjang. Jadi persoalan lingkungan yang kita obok-obok hanya demi kepentingan sesaat untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, tapi merusak dan menghancurkan satu ekosistem kehidupan. Rehabilitasi pasca bencananya justru lebih besar dibandingkan dengan penataan itu kan. Keuntungan lingkungannya. Pertanyaannya, ada nggak pemerintah misalnya minta maaf kalau ternyata, oh saya mengizinkan di situ, tahu salah. Government failure-nya. Emang ada yang mau ngaku? Enggak itu tadi, maka saya mengatakan kalau orang sudah banyak meninggal, sudah banyak kehilangan harta, kerusakan itu, government failure itu, permintaan maaf itu dilakukan enggak? Jadi gentle-nya itu juga harus kita tunjukkan bahwa saya mengizinkan dan saya juga bertanggung jawab terjadi ketika kerusakan-kerusakan itu. Jadi menjadi pembelajaran sebetulnya. Ya, ini pembelajaran betul untuk kita semua, bahkan tidak hanya untuk wilayah Sumatera dan juga Aceh saja, tapi kemudian ini pembelajaran dari berbagai daerah. Tapi kalau Anda melihat Kang Yayat, sebesar apa kemudian pemerintah ini bisa kemudian menakar resiko yang akan terjadi dalam jangka panjang dan kemudian melakukan eksekusinya dalam jangka pendek? Dijawab sesaat lagi. One on one jeda dulu, kami kembali sesaat lagi untuk Anda. Kembali di One on One pemirsa, masih bersama kami di sini ada pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, ada Kang Yayat Supriyatna. Kang, kalau kita berbicara lagi mengenai bencana yang saat ini terjadi dengan cuaca curah hujan yang cukup tinggi, angin kencang di sejumlah daerah, masyarakat kita sebenarnya was-was Kang melihat hal ini. Tapi apa yang bisa dilakukan gitu ya, kebijakan realistik yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini dalam jangka pendek apa? Yang pertama begini, kalau saya belajar dari beberapa kasus bencana di kota-kota lain di luar. Misalnya saya belajar dari Kobe ya, ketika terjadi bencana gempa bumi yang dahsyat. Habis, kemudian ada korbannya bagaimana, misalnya habis gempa terjadi kebakaran. Dicek, nanya kebakaran, oh gas. Ternyata kalau gas itu tidak baguslah untuk energi, tapi ketika ada bencana, dia justru banyak memakan korban. Direkonstruksi ulang. Gas itu tidak masuk, semua diganti dengan listrik. Nah, pertanyaannya, ketika bencana terjadi di Medan, terjadi di Padang, adakah rekonstruksi ulang? Seperti kita belajar dari Aceh. Aceh itu ketika gempa bumi, rekonstruksi ulang. Cuman pertanyaannya, apakah perubahan struktur itu membangun kultur tidak? Apakah kita harus menunggu seperti itu dulu, hancur dulu baru terjadi? Itu kan sebetulnya kita belajar banyak dari gempa bumi di Aceh. BRR membuat rekonstruksi ulang kota itu supaya membangun kultur budaya bagaimana kota yang waspada bencana. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk kasus-kasus yang terjadi ini, apakah dia akan terus mengulang periode-periode kebencanaan ke depannya? Nah, harusnya menurut saya mari kita mulai, kalau berani kayak gaya SPBU lah, dari nol ya Mas. Rekonstruksi ulang kota itu, apa ekosistem yang salah. Misalnya contoh ya, selama ini banyak membangun rumah tanpa ada drainase.
Selama ini banyak membangun rumah tanpa wilayah resapan. Itu terjadi ya? Itu terjadi. Tapi daerah kan mengeluh, dananya cuma ada dana jalan, dana drainase tidak ada. Atau yang paling menarik adalah jika bencana itu karena bencana lingkungan disebabkan masalah penebangan secara liar di hutan, berani nggak di stop? Lakukanlah moratorium untuk wilayah bencana di Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan. Gubernur dan kepala daerah setempat stop perizinan semua kegiatan yang mengeksploitasi hutan atau penyebab banjir. Tidak diizinkan lagi misalnya pembangunan perkebunan sawit yang menghilangkan kawasan hutan. Tapi kan ini harus beriringan juga dengan nilai investasi dan lain-lain. Iya, pertanyaannya boleh diizinkan tapi dengan persyaratan ketat. Salah satu misalnya wilayah resapan, kan run off-nya terjadi. Berani dia membuat kolam retensi untuk pengendalian itu. Berani nggak dia menata sungainya? Jadi seakan-akan hitungan investasi tidak pernah menghitung hilangnya investasi lingkungan. Pertanyaannya kan ketika semua udah jadi korban ini apa yang dilakukan? Artinya Anda mau bilang bahwa sebenarnya tidak hanya pemerintah tapi masyarakat juga belum merencanakan resiko jangka panjang dengan secara betul, tidak ada peta jalan di sana. Ya, kita Seperti harus memaklumi. Pertama memang kita ada keterbatasan. Pengambilan keputusan kadang-kadang tidak dasarkan kepada, kalau Presiden tadi bilang menggunakan akal sehat, menggunakan ilmu pengetahuan, tidak dasarkan kepada kepentingan politis atau kepentingan 5 tahun. Tapi jangka panjang kan, tidak mengorbankan lingkungan, manusia dan harta hilang karena aspek bencana. Jadi kalau menurut saya harus ada pencerdasan dalam konteks satu. Pencerdasan dalam arti kebijakan pembangunan yang dilakukan. Contohnya, kalau saya tinggal di daerah yang rawan bencana, apakah konsep pembangunan sama saja dengan di tempat lain? Pasti harusnya beda dong. Harusnya beda dong. Masyarakatnya juga harus paham. Harusnya tahu. Ilmunya. Misalnya contoh kan kita belajar dari negara-negara yang sebaik. Misalnya saya selalu kembali ke Jepang. Kembali ke Jepang. Itu kan terlalu ditata ulang kotanya, ditata ulang lingkungannya, ditata ulang kehidupan masyarakatnya. Jadi budaya itu ada struktur, selalu makan struktur yang membangun kultur baru. Apakah kota-kota kita membangun kultur baru enggak? Sesudah kejadian banjir, masih ingat nggak supaya tidak tinggal di das, merusak das, membuang sampah, menebang hutan, membuat sumber resapan. Sebetulnya kalau konteksnya mau dilakukan secara bersama-sama misalnya, gerakan 1.000 atau 1.000.000 kolam retensi, itu kan bisa menjadi jawaban. Percuma saja kalau masyarakatnya juga nggak sadar. Ya itu tadi masalahnya. Jadi masalahnya itu terletak pada tingkat kesadaran. Mohon maaf. Iya, termasuk juga berulang kali kan sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan solusi begitu, kolam retensi, normalisasi sungai, kemudian himbauan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Tapi lagi-lagi memang kesadaran dari karakter kita seperti apa sih sebenarnya, Kang? Ya, saya sependapat memang harus ada upaya edukasi. Kita terlambat untuk membangun kesadaran. Itu memang ada nama kesadaran diskursif itu ya. Kesadaran tahu apa yang benar. Silakan. Bentar ya. Ya, karena itu ya itu tadi Kang Yayat, karena kan lagi-lagi kalau pemerintah bekerja sendiri kan tidak mungkin bisa. Ya. Karena kita juga butuh kerja bersama. Ya. Masyarakat juga kemudian jangan dong buang sampah di kali, itu kan ya, sudah berulang kali, bahkan udah ditempel tulisan di tembok, masih saja. Gini, negara-negara yang memang tahu bagaimana membangun kesadaran, kekuatan pertama adalah kekuatan struktur. Peraturannya dulu ditegakkan. Kalau kota ini rawan bencana, jangan kasih izin kegiatan yang berpotensi membuat bencana baru. Sesimpel itu sebenarnya. Iya, sebetulnya simpel itu. Tapi kan kadang-kadang, mohon maaf ini, sistem politik kita tidak mendukung itu. Periode 5 tahun, money politik dalam pemilihan kepala daerah dan sebagainya, itu kan mempengaruhi. Kemudian orientasi pejabat-pejabat di daerah itu orientasi membangun atau orientasi balik modal. Balik modal. Kalau ada kasus-kasus kepala daerah yang ditangkap karena korupsi, sebetulnya berniat membangun atau merusak sebetulnya kan. Tapi menurut saya tadi, jangan-jangan kerusakan lingkungan itu karena korupsi politik. Jadi tidak
tidak mengambil uang negara, tapi mengambil deposit, merusak lingkungan untuk kepentingan politik tadi. Wow. Sebagai rakyat speechless saya kan mendengar Iya, itu. Saking semangatnya. Nah, jadi gini, saya mengatakan bahwa perlu ada pengendalian yang lebih ketat, ya, pengendalian yang lebih ketat supaya kerusakan ini tidak terus menerus. Ya. Dan kita belajar tentu dari apa yang terjadi saat ini di Aceh, di wilayah Sumatera begitu ya. Tentu yang di Jakarta kemudian juga cukup khawatir dengan banyaknya wacana itu tadi, bahwa Jakarta akan tenggelam, bahwa Pantai Mutiara juga sudah tanggulnya sudah mulai retak-retak gitu kan. Daerah rawan mana saja sih Kang Yayat yang kemudian harus menjadi perhatian besar yang memang saat ini resikonya cukup tinggi? Sebetulnya selain Jakarta itu yang rawan Semarang. Semarang itu robnya sudah sangat, ya tempat ini ya, sudah sangat mengancam. Pantai utara, sepanjang kota-kota pantai utara Jakarta itu bakal tenggelam. Ingat loh, hampir 60% industri kita itu ada di sisi pantai utara. Ya. Tapi kalau di Jakarta wilayah mana saja? Ada nggak daerah-daerah tertentu memang rawan resiko cukup besar? Ya sebetulnya hampir merata. Itu lagi? Itu misalnya Marunda, wilayah Priuk. Itu kalau misalnya terjadi kenaikan pasang, bisa hilang tuh pelabuhan-pelabuhan. Waduh. Iya. Sefatal itu? Iya, artinya kita harus antisipasi kalau misalnya kenaikan pasang itu misalnya ketinggian dermaga, kapal. Itu kan kalau makin tinggi nanti juga mempengaruhi apakah sampai ke sana. Makanya giant sea wall yang diwacanakan itu jadi atau tidak dibangun. Ini kan wacana sudah cukup lama. Dan itu solusi menurut Anda? Harusnya buat solusi. Pertama satu, memang dulu isu itu kan terkait dengan pembangunan 17 pulau reklamasi. Investasi dibangun, tapi bagaimana investasi ini tidak hancur karena terjadi itu. Nah, pertanyaannya siapa yang tertarik investor untuk membangun tanggul laut? Apakah sekedar tanggul laut atau ada sisi lainnya? Misalnya satu, menggunakan tanggul laut sebagai jalan tol yang bisa menjadi peluang investasi. Kalau sekedar membangun tanggul laut, mereka tidak dapat konsesi apa-apa, agak berat ya kan? Nah itu perlu kita kaji kembali supaya ada daya tarik. Jadi dengan pengembangan, karena kadang-kadang, mohon maaf, saya mengkritisi juga boleh ya. Misalnya cobalah lihat, kadang-kadang pemahaman kita tentang tata ruang antara membangun dengan menjaga lingkungan itu agak terabaikan. Contoh ya, tata ruang wilayah Kabupaten Tangerang, pesisir utaranya, sudah diplot untuk di lautnya itu dibuat untuk pemukiman kebatasan rendah. Artinya silakan nanti direklamasi. Tidak ada semacam kesadaran ekologis bahwa itu akan merusak pantai, pengerukan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang tata ruang tuh ya saya katakan tadi suka menjadi tata uang. Oh. Itu persoalan itu, tata ruang tuh menjadi tata uang karena ada keputusan-keputusan yang lebih bersifat diskresi. Dan itu yang harusnya sebenarnya sudah menjadi kesadaran pemerintahnya ya. Iya. Tapi lagi-lagi kelalaian itu yang kemudian membuat mereka abai. Iya. Jadi menurut saya memang harus ada kesadaran dari pimpinan daerah. Iya. Apalagi daerah-daerah yang sedang mengalami bencana seperti sekarang ini, otomatis itu kita sudah melihat rakyat itu jadi korban ya. Dengan sebetulnya mereka nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Ya, rakyat kan pasti meminta tanggung jawab dari pemerintah begitu ya, bagaimana kemudian bisa memberikan kebijakan yang tegas. Lagi-lagi semoga masyarakatnya juga memiliki kesadaran penuh dan juga pemerintah saat ini juga melihat perbincangan kita malam hari ini Kang Yayat. Ya, terima kasih banyak waktunya malam hari ini di One on One Kang Yayat Supriyatna sudah hadir bersama kami. Terima kasih banyak mencerahkan kita semua. Saya Maria Assegaf pamit pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa.